Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Jamal Ba'adil, Al-Habib Abdul Qadir Maula Jawila, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, yang mudah-mudahan umur mereka semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan segenap panitia Majelis Ta'lim Ar-Ridwan dan juga Majelis Ta'lim Ilham di Hong Kong ini. Begitu juga wabil khusus Ketua Panitia Ibu Nuris dan semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya pada siang hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupannya semua ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada siang hari ini adalah cinta dan pengampunan. Tema kita pada siang hari ini adalah cinta dan pengampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pengecualian, semuanya insya Allah dicintai oleh Allah, kecuali yang menyakiti hati saya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Saya kasih dalil, orang yang memaafkan itu pahalanya, balasannya spesial dari Allah. Jangan komplain loh. Kalau begitu saya maafkan. Terima kasih. Tapi bukan sekarang. Kapok. Insya Allah semuanya tanpa pengecualian mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jikalau seorang di antara kita ingin benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah saling mencintai di antara sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibu-ibu ini jangan ada yang mencintai yang lain kecuali karena Allah. Jangan sampai dia mencintai sahabatnya atau temannya atau orang yang ia kenal karena perkara-perkara dunia. Jangan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Kenapa si fulanah mencintai fulanah yang lain? Dikatakan karena hartanya, betul atau tidak? Atau karena kedudukannya, betul atau tidak? Nah, perkara-perkara dunia itu dijauhkan, disingkirkan. Jangan sampai seorang daripada ibu-ibu yang dirahmati Allah mencintai wanita yang lain kecuali karena Allah. Itu diantara syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan hadis qudsi dalam arti firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karenaku. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua panitia, begitu juga ibu-ibu yang hadir di sini semua, tidak ada di antara ibu-ibu yang mencintai yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, buktinya majelis ta'lim ini. Majelis ta'lim ini didirikan, semuanya hadir, semuanya duduk di sini untuk apa? Jikalau bukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan untuk mendapatkan ilmu syariat Islam. Itu sebabnya ibu-ibu yang dirahmati Allah kumpul semua di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan dengan kalimatnya, wajabat mahabbati, wajabat. Dan arti pasti orang itu akan aku cintai jikalau ia mencintai yang lain karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Ini juga contohnya ibu-ibu sekarang. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling duduk, yang dimana mereka itu duduk karenaku. Semuanya duduk di sini untuk mendengarkan, untuk mendapatkan ilmu agama Islam, yang dimana agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di sini niatnya untuk memandang Habib Ahmad atau untuk mendapatkan ilmu agama? Untuk mendapatkan ilmu agama. Ya mungkin plus untuk memandang Habib Ahmad, karena Habib Ahmad juga terhitung dari ulama insya Allah, dan insya Allahnya itu tahqiqan wala ta'liqan kita juga tidak tahu. Akan tapi memandang wajah ulama juga dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak ada yang duduk di tempat ini karena urusan dunia. Hati-hati loh. Jangan sampai ada yang duduk di sini kemudian membagikan jadwal arisan. Jangan lupa nanti arisan minggu depan di tempat ini, di tempat itu dipending dulu. Atau apa namanya, mungkin ada seorang ibu memperlihatkan kepada temannya barang-barang yang baru, produk-produk Hongkong yang baru di HP, itu semua disingkirkan. Murni karena Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat ini demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kata Allah Subhanahu wa taala juga, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling ziarah dan mati, yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Al-Habib Jamal, bersama Al-Habib Abdul Qadir, bersama Al-Habib Ahmad tidak datang ke tempat ini kecuali untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu tidak ketemu dengan kita semua kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga hal itu, karena mencintai karena Allah, duduk karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita pada siang hari ini, memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan cintanya Subhanahu wa taala. Jikalau itu yang kita dapatkan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum tentu jikalau seorang di antara kita mendapatkan cinta dari seorang manusia petinggi, pejabat, orang kaya, kemudian
yang dicintai itu bisa mulia, itu belum tentu. Akan tapi jikalau seorang di antara kita benar-benar mendapatkan cinta dari Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Ma min 'abdin ahabba 'abdan lillahi ta'ala illa akramahu Allah." Tidak ada seorang hamba yang mencintai hamba yang lain karena Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dalam arti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Imannya itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya itu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggal dunia dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah, dan itulah yang dinamakan husnul khatimah. Kemudian juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah bukti karena kumpulan kita ini, perkumpulan kita ini, duduknya kita ini tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dengan dorongan iman, ia melaksanakan amal saleh dengan dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan arti kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang indah di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia. Kemudian di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan yang dimaksud daripada balasan yang lebih baik di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu semuanya buah karena cinta. Jikalau cintanya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Akan tapi kalau mencintai seseorang karena dunia, sebaliknya akan mudah untuk bermaksiat, bukan mudah untuk beramal saleh. Makanya kita katakan dari awal pembicaraan kita tadi, jangan sampai mencintai seseorang karena perkara dunia. Saya mencintai Habib Jamal karena Allah. Saya mencintai Habib Abdul Qadir karena Allah. Saya mencintai Habib Ahmad juga karena Allah. Kalau mau karena dunia, apa yang mau saya harapkan dari beliau? Tapi karena beliau seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dakwahnya masya Allah di mana-mana. Beliau juga di pandangan saya seorang yang saleh. Akan tapi kadang-kala bikin mangkal juga. Tapi tetap saya mencintainya karena Allah. Makanya saya duduk di samping beliau. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu semuanya buah karena cinta karena Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Bahkan di hadits qudsi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Bahwa senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dan arti dengan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita bilang apa? Bahwa
buah daripada cinta karena Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Semakin banyak amal salehnya, semakin dicintai oleh Allah. Kita lanjut setelah azan. Allahu Akbar. Kita lanjut lagi setelah kita sholat zuhur. Laksanakan sholat zuhur dan bagi yang musyafirin zuhur dan azan insyaallah jamaah takdim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sempat kita jelaskan yang terakhir hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa senantiasa hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi ini jangan diremehkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentang ibadah-ibadah yang wajib, sholat-sholat yang wajib itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Begitu juga puasa yang wajib, tidak ada tawar-menawar lagi. Berinfak yang wajib seperti zakat itu tidak ada tawar-menawar lagi. Akan tapi jangan dilupakan juga ibadah-ibadah yang apa? Yang sunnah. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, begitu juga selalu berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya juga bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku itu senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jikalau dia sudah dicintai oleh Allah, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah pandangannya yang dengannya ia memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dengannya ia mengambil. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Maksudnya apa? Bahwa aku adalah pandangannya, aku pendengarannya, aku tangannya, aku kakinya. Apa maksudnya? Bahwa si hamba itu seluruhnya
akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua anggota tubuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Oleh karenanya di akhir ayat kursi ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani la'utiyanna." Apabila si hamba itu berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Wa in ista'adzani la'u'idzanna. Jikalau ia berlindung kepadaku, juga akan aku lindungi dari sesuatu yang dimana ia berlindung daripadanya. Jadi itu juga diantara buah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan mendapatkan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup. Tadi kita sempat menjelaskan tentang amal saleh atau amal sunnah yang jikalau seorang di antara kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang setiap hari yang bisa kita laksanakan adalah sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah berapa rakaat? 12 rakaat dalam arti daripada sholat yang rawatib, sunnah qabliyah dan juga sunnah ba'diyah. Itu bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa untuk melaksanakannya dan itu tidak gugur karena ibu-ibu sudah bermukim di Hong Kong. Akan tapi kalau bagi seorang musafir yang dimana dia itu boleh melaksanakan qasar dalam sholat yang wajib yang 4 menjadi 2, maka yang sunnah-sunnah seperti itu sebagian ulama mengatakan itu bisa gugur. Akan tapi bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak, laksanakan itu setiap hari. 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat 2 sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu sudah berapa itu? Halo, assalamualaikum. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Itu berapa? 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu berapa? 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya. Sama dengan berapa? Itu yang dijelaskan oleh istri Rasulullah yang bernama Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan. Itu yang beliau jelaskan tentang 12 rakaat itu di salah satu hadisnya yang sahih. Tak ulangi lagi supaya nggak lupa. 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur atau qabliyah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur atau ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyah maghrib dan 2 rakaat setelah isya atau ba'diyah isya. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan itu, banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Rumah di surga yang amat sangat indah, yang keindahannya tidak bisa kita bayangkan. Betul atau tidak? Sekarang mungkin seorang di antara kita kerja mati-matian di dunia, banting tulang demi mendapatkan rumah dunia. Betul atau tidak? Bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi dia juga tidak mendapatkannya. Jikalau dia mendapatkannya, pasti tidak seindah dengan rumah yang di mana? Yang di surga. Akan tapi seorang di antara kita bisa mendapatkan perumahan di surga. Bukan hanya satu rumah, perumahan. Banyak rumah dengan melaksanakan 12 rakaat itu dalam setiap hari. Itu jangan diremehkan, jangan digampangkan.
Dan jikalau seorang di antara kita bisa melaksanakannya, alhamdulillah. Berarti ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melaksanakan itu dengan istiqamah. 12 rakaat itu yang qabliyah dan juga yang ba'diyah, kecuali dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau seorang di antara kita tidak bisa melaksanakannya dengan istiqamah, hati-hati, muhasabah. Bersedihlah, ada apa dengan kehidupanku? Ada apa dengan kehidupanku? Maksiat apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku dapatkan? Sampai-sampai tidak bisa istiqamah untuk melaksanakan sunnah-sunnah qabliyah dan juga sunnah-sunnah ba'diyah. Dan itu semuanya perkara yang mudah atau amal yang mudah atau amal yang gampang, betul atau tidak? Dan ganjarannya luar biasa. Rumah yang mewah, yang indah di surga untuk selama-lamanya. Oleh karenanya selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita laksanakan amal-amal saleh penuh dengan ikhlas. Kita pertahankan majelis ta'lim yang seperti ini, selalu kumpul karena Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu mencari ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu duduk dan bersahabat bersama orang-orang yang saleh. Dengan itu semua insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan cinta serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita dengar tadi ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.